salam. Kami dari amal yang salah, lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seperti biasa kita berkumpul dalam rangka belajar agama. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kulpik ini sarana kita bersilaturahmi, sarana ngobrol mingguan, sarana belajar agama, dan juga sarana saling mengenal sehingga silaturahmi lebih erat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja pembahasan kita pada malam hari ini masih seputar fikih jual beli. Banyak para ustadz yang bilang kalau mau menguasai fikih muamalah, kuncinya kuasai dulu fikih jual beli. Jadi bapak-bapak kalau misalkan nanti mau belajar tentang fikih muamalah lebih dalam, lebih rinci, menurut banyak para ustadz, kuncinya tuh pahami fikih jual beli. Jadi kalau belajar fikih muamalah tapi nggak belajar tentang fikih jual beli, dasarnya kemungkinan akan bingung dan ilmunya nggak akan nyambung nanti. Makanya harus belajar dasarnya dulu. Dasarnya itu fikih jual beli. Nah, makanya ini saya kasih tema ya, bedah buku, ibarat kata ini bedah buku fikih jual beli. Karena memang inilah sarana jembatan kita dalam memahami fikih muamalah secara lebih dalam. Dan memang benar. Sebab dasar-dasar fikih muamalah di sini, dasar-dasarnya. Kan dari awal kita kan belajar tuh ya, dari awal tuh. Kita belajar mengenal ilmu fikih. Ingat nggak? Ilmu fikih apa? Ilmu fikih definisinya. Ilmu tentang hukum. Ya teh. Tuh, ini. Ilmu fikih itu ilmu tentang hukum syariat terkait amal yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Itu ilmu fikih. Itu dari awal dibahas tentang apa ilmu fikih. Pembahasan ilmu fikih dibahas. Pertama fikih ibadah, terus fikih muamalah. Secara umum fikih itu dibagi dua aja, ibadah dan muamalah. Terus kalau mau dirinci lagi berarti gini, ibadah, muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan. Nah, itu sistematika pembahasan fikih. Kalau dari rumah fikih itu dipertema. Ada fikih sholat, fikih puasa, fikih pakaian, fikih perhiasan, fikih makanan, fikih sembelihan, dan lain sebagainya. Simpulannya belajar fikih itu belajar kehidupan. Terus
aktivitas kita itu ada aktivitas ibadah, ada aktivitas muamalah. Ini saya lagi ngulang dasarnya, gambaran dasarnya. Fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah itu hukum asal ibadah apa? Hukum asal ibadah itu dilarang. Kecuali ada dalil yang memerintahkan. Apa? Hukum asal ibadah dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalah apa? Hukum asalnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, melarang. Jadi hukum muamalah mah boleh dulu kecuali ada dalil yang melarang. Nah, ini kan dasar nih, pemahaman dasar. Nah, terus yang diharamkan dengan yang dihalalkan lebih banyak mana? Yang dihalalkan. Jadi nggak benar kalau ada ketika belajar agama itu kok banyak haramnya. Enggak. Justru sebenarnya banyak halalnya, haramnya sedikit. Nah, cuman mungkin kita sebelum ngaji itu banyak terjerumus ke dalam yang haram. Gitu. Iya, kita aktivitasnya banyak yang haram sewaktu sebelum ngaji. Pas ngaji ini haram, itu haram. Bukan Islam banyak yang haram, bukan. Yang halal tuh banyak, lebih banyak. Yang halal tuh ada 1000, yang haram tuh cuma 10. Yang haram itu sedikit dan terbatas. Tuh dijelaskan juga. Nabi itu tidak menciptakan skema akad. Tidak. Nabi itu bukan pencipta akad. Akad itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Nabi hanya meluruskan akad-akad yang tidak sesuai syariat Islam. Jadi nggak ada akad sesuai sunnah. Nggak ada. Tidak ada. Yang benar itu akad sesuai syariat Islam. Kalau sesuai sunnah tuh berarti maksudnya tuh akad yang dibuat oleh Nabi. Nabi tuh nggak buat akad jual beli. Nabi nggak buat akad sewa menyewa. Nabi belum lahir udah ada itu akad. Itu. Makanya jangan latah sebenarnya semuanya disunah-sunahkan. Perumahan sunnah, YouTube sunnah, HP sunnah, celana sunnah. Sebenarnya Ustadz Salapinya juga level Ustadznya agak mengkritik itu. Kok semuanya jadi serba sunnah gitu. Perumahan sunnah, pagar gerbang sunnah, kipas angin sunnah gitu. Kopi sunnah. Ntar aja gampang. Ini bukan kata saya, Ustadz Aminur Baisi sendiri ngomong itu. Nah, dalam akad muamalah itu tidak harus tahu nama, tidak harus tahu nama. Yang penting tidak melanggar. Gitu. Lanjut. Sekarang akad. Akad itu ada akad yang satu arah, ada akad yang dua arah. Ya. Ada satu arah, dua arah. Akad satu arah itu talak. Talak. Akad dua arah jual beli. Gitu. Terus akad itu ada akad yang sah, ada akad yang tidak sah. Kalau akad sah berarti melahirkan konsekuensi. Ingat nih. Akad yang sah itu berarti melahirkan konsekuensi. Ya sah jadi ada konsekuensi. Akad yang tidak sah berarti tidak melahirkan konsekuensi. Jadi kalau kita lagi bahas fikih jual beli itu misalnya akadnya nggak sah tuh, maksudnya nggak ada konsekuensi. Berarti kalau jual beli yang nggak sah nggak ada konsekuensi pindah milik. Hibahnya nggak sah tuh, berarti nggak melahirkan konsekuensi. Nah itu. Nikah, contoh ya, nikah yang tidak sah, ada konsekuensi nggak? Nggak. Ya tidak ada. Ya nikahnya nggak sah, kan nggak ada konsekuensi, nggak ada konsekuensi nafkah. Nasabnya pun nggak ada konsekuensi, nggak ada ketersambungan. Nggak ada cerai. Kalau nikahnya sah ada cerai. Cerai itu dari nikah yang sah. Konsekuensi dari nikah yang sah. Kalau nikahnya nggak sah nggak ada cerai. Gitu.
Nah, akad itu memindahkan hak milik. Apa? Akad itu konsekuensinya? Memindahkan hak milik. Kalau menerima, itu konsekuensinya pindah resiko. Ingat nih, akad sama qobed. Akad itu konsekuensinya pindah hak milik. Qobed itu nerima, itu konsekuensinya pindah resiko. Gitu, Pak. Nah, ini dasar-dasar ini harus diingetin nih, ya. Jual beli itu kalau udah akad udah pindah hak milik belum? Udah pindah hak milik. Tapi kalau belum diterima belum pindah resiko. Paham nggak? Nah, udah akad deal kita beli HP ini. Nah, belum diterima sama saya. Sebenarnya udah pindah milik. Itu duit jadi milik dia, barang jadi milik saya. Cuma karena saya belum terima, berarti belum pindah resiko. Resiko jika ada kerusakan hilang ditanggung sama pengirim, penjual. Nah ini penting nanti memahami qobed. Gak boleh jual barang sebelum menerima, sebelum qobed. Kita beli barang, belum nerima kita aja. Udah kita jual lagi langsung kirim ke sana katanya. Padahal kita beli. Ya kita aja beli dari orang. Bukan kita ngirim dari cabang. Saya punya cabang di Kampung Sawah di bapak saya. Itu milik saya. Saya boleh langsung nggak? Boleh. Nggak harus mampir sini dulu. Karena udah milik saya. Tapi kalau saya aja beli dari orang lain, maka saya harus qobed dulu. Saya harus menerima. Qobed itu menggenggam. Menerima dulu. Setelah saya terima baru saya jual. Nah, nggak boleh langsung dikirim ke orang lain. Nah, itu banyak hadisnya. La tabi hatta takbido. Jangan kau menjual sebelum kau menerima. Maksudnya supaya dibiasakan kalau jualan tuh kamu tahu dulu barangnya gimana. Barang kamu tuh gimana. Jangan kamu sendiri aja belum lihat, gitu. Belum menguasai, udah langsung jual aja. Nah ini nanti ngerembet nih Pak, fikih qobed nanti. Fikih qobed tuh ngerembet ke soal bank. Bank tuh beneran udah beli barang belum? Buktinya langsung diantar tuh. Dari dealer ke konsumen ya? Nggak diantar ke bank dulu kan? Ya. Nah bank tuh sebenarnya bukan beli. Transfer ke dealer tuh. Ngutangi. Gitu. Karena kalau beli tuh harusnya tuh nyampe dulu ke bank. Ada perpindahan barang. Nah, ini akad nih. Bedanya akad sama qobed. Akad itu memindahkan hak milik, qobed itu memindahkan resiko. Ini dasar nih, dasar. Nanti akan banyak kasusnya, Pak. Ini jangan dikira cuma ngomong akad memindahkan hak milik, qobed memindahkan resiko. Jangan dikira cuma ngomong itu doang. Enggak, nanti ini buat rumus memahami kasus-kasus yang lain. Gitu. Bener. Banyak ustadz ngomong mau kuasai fikih muamalah, kuasai fikih jual beli. Ya. Terus bedanya akad sama janji apa? Akad itu mengikat, janji itu tidak mengikat. Janji bukanlah akad. Iya. Janji bukanlah akad. Ya janji mah janji, pesen janji itu bukan akad. Itu udah lewat lah, udah jelasin ya. Ini sekilas-sekilas aja nih. Nah, akad itu ada muawadot, tabaruat, ada akad irpak, ada akad tausikot, ada akad syarokah. Ada 5 tuh. Apalin, ya. Udah apalah. Nah, ada akad yang memindahkan hak milik, ada akad yang tidak memindahkan. Salah. Ya, ada akad yang searah, ada akad yang dua arah. Gitu. Nah, ada akad yang memindahkan hak milik, ada akad yang tidak memindahkan hak milik. Ini harus apa nih Pak? Bapak-bapak dasarnya aja pada lupa, ntar makin jauh makin lupa ini Pak. Kan nggak ada tanasnya ini, kan nggak ada ujiannya, jadi mengulang lagi nggak ada ini. Gitu. Jadi wayahna saya yang ngulang-ngulang nih Pak. Soalnya nggak ada ujiannya juga. Coba akad yang tidak memindahkan hak milik, contohnya apa? Ada akad apa coba? Sewa, apalagi?
Minjem barang ya, nggak mindah hak milik, apalagi gadai, memindahkan hak milik gak? Enggak memindahkan hak milik. Ya miliknya yang punya barang, itu menjaminan doang ya. Nah ini rumus ini, pokoknya kamu deh ini lagi pohon gitu, kan itu nanya makin banyak udah, makin nggak ketolong udah, ngeblank udah. Ya alhamdulillah sih masih menuhin gulpik gitu. Walaupun nggak pakai. Ya. Terus ada akad yang halus saling ridho. Ada akad yang tidak harus saling ridho. Apa coba akad yang tidak harus saling ridho? Sedekah, wakaf. Itu tidak harus saling ridho. Ya, cantolin gerbang. Gitu. Sampai sekarang nggak ada yang nyantolin. Udah dikode. Belum kali. Nggak bercanda itu mah. Jangan dianggap serius. Kapan namanya? Nggak harus saling ridho, nggak harus. Ini dia ridho nggak kira-kira ya? Coba gampang aja kalau nggak ridho ya dibalikin aja ya. Kalau tahu orangnya siapa, saya balikin. Biasanya sih kemungkinan 99% ridho orang kan ya. Itu Pak. Salah nanggalinnya. Bener. Kan main dicantolin. Maripin. Ada akad yang boleh digabungkan. Apa akad apa coba? Yang boleh digabungkan. Kan akad tuh ada yang boleh digabungkan, ada yang tidak boleh digabung. Apa coba? Akad apa yang tidak boleh digabungkan dengan akad lain? Akad hutang. Akad hutang tuh pasangannya sama tausikot baru, sama gadai baru bisa. Tausikot itu, akad tausikot itu, apa tuh tausikotnya? Apa ya? Apa coba? Apa dulu tausikot? Gadai, terus kafalah, terus domana. Ya. Ingetin tuh, akad tausikot ada berapa? 3. Ya. Akad tausikot 3. Akad gadai, kafalah, domana. Kafalah itu menjamin orang, domana itu menjamin objek. Kan diulang deh jadi ladai gitu. Saya awet bahannya jadinya. Untung saya mah. Ingat ke? Nah, akad yang boleh digabung dengan akad apapun tuh akad tausikot boleh digabung. Akad gadai itu boleh digabung dengan banyak hal. Dengan sewa bisa. Kamu mau nyewa mobil saya? Ada barang jaminan nggak? Ini saya bukan cerita di fakta ya. Di fakta mah orang nyewa ya digituin juga jadi ya. Pindah. Udahlah nggak jadi lah, nggak percaya amat. Ini secara fikihnya teori hukumnya bisa. Masuk akal juga kalau gadainya nyewanya mobil gede ya, mobil mewah. Takut kenapa-napa. Barang gadaiannya. Itu akad tausikot itu, akad gadai itu bisa digabungkan dengan akad hutang bisa. Paling sering itu. Jadi gadai itu nggak ada hutang. Akad apa aja? Akad nikah bisa pakai gadai bisa. Itu kamu nikah sama anak saya, apa barang yang bisa kamu gadaikan? Jaminan. Takutnya kan ini nggak bener nanti gitu kan. Saling ngelisita gitu. Tinggal nanti kalau nggak bener misalkan disita aja. Kalau nggak bener saya tahan nih, bisa kayak gitu. Hah? Organisasi mesen barang bisa. Akad istisna mesen barang, mesen nasi kebuli, mesen nasi goreng. Pakai DP nggak ada, misalkan diminta DP, ya udah pakai gadai bisa. Kamu mesen 1000 porsi, ntar nggak bisa bayar lagi, misalkan gitu ya. Mana barang gadaiannya, simpen dulu, gitu. Bisa. Nah itu bisa digabungkan dengan akad yang lain. Nah akad yang nggak boleh digabungkan dengan, ada akad yang nggak bisa digabungkan. Akad muawadat 2 jadi syarat, akad kedua jadi syarat dari akad yang kedua menjadi syarat bagi akad yang pertama. Itu nggak boleh. Kalau kamu mau beli motor saya, ya,
kamu harus sewa rumah saya. Ada orang pengen beli motor kita, motor antik misalkan Harley. Pengen beli tuh motornya bagus. Ya bolehlah beli motor saya nih. Kasih murah dah, kasih diskon 10%. Beda syaratnya kalau beli motor saya nih. Sewa rumah saya. Jadi akad sewa menjadi syarat untuk membeli motor. Jadi akad kedua jadi syarat bagi akad yang pertama. Makanya menggabungkan dua akad tuh. Ya. Nah, ini nggak boleh. Berpotensi memaksa orang lain. Orang kan jadi sepaket ya. Ketika beli dia harus sewa. Nah, akad apa lagi? Akad hutang digabung dengan jual beli nggak boleh. Sewa itu termasuk jual beli juga. Cuman nggak pindah milik doang. Kalau mau pinjam uang, kamu harus beli. Kalau mau pinjam uang, kamu harus sewa. Disyaratkan sejak awal. Paham ya? Nah, nggak boleh. Hutang dengan akad nikah nggak boleh digabungkan. Nggak boleh. Nah ini penting nih. Ini ya dasar-dasarnya nih. Ini kalau ininya aja ngeblank ini, kesononya udah makin hancur udah. Makin kacau pemahamannya. Lanjut terus. Akad, ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad lazim apa? Palip apa akad lazim? Hah? Apa? Saya lupa. Akad yang mengikat. Akad jaiz apa? Akad yang tidak mengikat. Akad lazim itu akad yang mengikat. Akad jaiz itu akad yang tidak mengikat. Ada lazim kedua belah pihak. Apa contohnya lazim kedua belah pihak? Jual beli. Jual beli itu lazim, mengikat kedua belah. Pembeli penjual terikat. Maksudnya terikat itu nggak bisa batalin sepihak, nggak bisa. Kalau satu lagi nggak mau, nggak bisa. Udah deal, udah akad, udah nggak bisa dibatalin. Walaupun belum dibayar. Kalau ngebatalin tuh orang jadi ya udahlah nggak apa-apa. Terpaksa itu dosa, kecewa karena udah terikat. Bukan janji nih ya, udah akad oke bisa beli tuh motor. Itu deal ya. Jadi kita bahasanya deal ya, bahasa umumnya ya. Udah oke, mungkin salaman simbolnya gitu ya. Beli. Nggak jadi. Nah, kalau dia nggak mau ya harus diterusin itu. Kenapa sih begitu ya? Karena kan orang tuh dipegang omongannya gitu ya. Kan talak itu pakai omongan kan? Iya, ada konsekuensinya kan? Jadi cerai kan? Ya sama jual beli kayak ngomong, jangan sembarangan ngomong. Jadi nggak jadi ujungnya gitu kan? Sorry ya nggak jadi, nggak boleh gitu. Nah, jadi mengikat kedua belah pihak. Terus ada akad yang apa? Lazim kedua belah pihak. Ada yang lazim sepihak, tapi jaiz sepihak. Apa tuh? Gadai. Akad gadai itu lazim sepihak, jaiz sepihak. Lazim dari sisi siapa? Yang berhutang, yang pemilik barang. Yang punya barang lazim harus apa dia? Harus ngasih barang gadaiannya, nyerahin. Nah kalau yang nerima harus nggak nerima? Enggak. Paham nggak? Ini barang gadaian Pak. Ya dari sisi yang berutang mah ya wajib ngasih barang gadaian. Kan syaratnya barang gadaian baru dikasih utang. Nah tapi dari sisi penerima jaiz. Udahlah nggak usah, nggak apa-apa. Udah percaya. Kan gitu ya. Jaiz sepihak, lazim satu pihak. Gitu. Ada jaiz yang kedua belah pihak. Dua-duanya jaiz. Maksudnya bebas ngebatalin kapan aja. Akad apa? Ini harus dipahami. Akad apa? Minjem barang. Akad minjem barang tuh bukan minjem duit ini ya. Minjem duit mah qard namanya. Ini minjem barang, ya. Minjem hak guna maksudnya. Beras minjem itu kan barangnya habis. Itu bukan minjem namanya. Ngutang itu. Paham nggak?
Saya pinjam beras, barangnya kan habis. Itu bukan pinjam kalau barangnya habis. Itu berarti utang. Duit, beras, pokoknya barang yang habis, minjem. Itu bukan membinahkan hak guna, itu barangnya dimiliki. Itu namanya qard. Qard itu bukan duit doang. Pak Irwan, Ustaz saya minjem susu. Ngomongnya minjem gitu ya. Tapi kan habis susunya kan. Nah, itu namanya utang qard. Nah, kalau qard itu harus sama, berarti dibalikinnya susu juga. Harus satu gini juga. Kalau lebih riba. Ingat nih, memahami riba nih, jangan terbatas duit doang. Jangan duit doang lagi. Ini pikir muamalnya belum canggih buat ini. Emang mau zaman dulu orang tuh minjem-minjem duit melulu gitu? Enggak kan? Beras, minjem apa, jagung. Ini minjem bahasa Indonesia, sebenarnya hutang gitu kan. Pokoknya kalau barangnya habis bukan minjem, udah hutang gitu. Nah, minjem barangnya tidak habis, hanya hak guna pakainya, itu hukumnya jaiz kedua belah pihak. Minjem meja nih, minjem meja, habis nggak mejanya? Kecuali digerogotin. Kan dia hak guna pakai. Nah ini jaiz kedua belah pihak secara hukumnya. Yang minjemin sama yang minjem boleh ngebatalin kapan aja. Boleh sebenarnya mah. Boleh. Ya cuman kira-kira aja gitu ya. Gitu. Maksud saya begini. Pak Nur Hadi minjem meja nih 3 hari ngomongnya. Pak Suhaji minjem meja ya 3 hari. Ya udah silakan. Baru 2 hari nih. Pak Suhaji boleh ngambil nggak? Boleh. Pak Nur, saya lagi butuh nih. Ya tentu pakai alasan yang masuk akal juga. Biar enak gitu ya, kan nggak main ambil juga gitu. Tapi secara hukum saya boleh diambil walaupun belum 3 hari, baru 1 hari dipinta lagi boleh. Apa Nur Hadi boleh nggak ngebalikin 1 hari? Boleh. Minjemnya kan 3 hari, terikat loh. Nggak begitu. Wah saya terikat ini, saya minjemnya kan 3 hari, jangan dibalikin dulu dah. Kata siapa begitu? Paham ya? Cuman banyaknya orang sih terikat, kalau minjem nggak balik lagi pak. Itu lazim abadan gitu. Lain pikir, itu mah pohon ngatur kan. Hah? Minjem obeng, minjem nota gitu ya. Wah mau nginjem guys mau balik deh ya lazim ya guys, hukumnya ya lazim. Malah secara hukum pikirnya jaiz itu pak, jaiz dua pihak. Yang nginjemin boleh ngambil kapanpun. Ya kecuali disewa, sewa makan bayar, dan nerima bayarannya gitu pak. Oke, ringkas. Lazim kedua belah pihak apa? Jual beli. Jaiz kedua belah pihak apa? Wakalah sama meminjam hak guna. Sama mewakilkan itu akad wakil, mewakilkan itu jaiz kedua belah pihak. Manur wakilin saya untuk beli barang, nih uangnya. Saya boleh ngebatalin? Dia boleh ngebatalin? Boleh, nggak ada yang terikat. Yang moral ini saya bukan bicara moral nggak enak, itu bukan fikih, itu bicara akhlak gitu ya. Ini bicara soal hukum. Yang penting dia belum beli ya, kalau udah beli mah nggak bisa. Atau nggak menimbulkan madarat bagi dia, kerugian. Gitu. Katanya ini tips saya udah jalan gitu kan. Gitu kan. Iya walaupun sekalian, tapi kan saya juga agak belok dikit gitu kan, udah lumayan lah 2 kilo mah gitu kan ya, ngusahain nih temen nitip. Terus kita batalin, itu kan ngerugi dia. Nah kalau kayak gitu nggak boleh. Gitu. Jadi lazim. Tapi ini mah ceritanya nitip mewakilkan apapun, yang mewakilkan boleh ngebatalin. Nur kagak jadi, boleh nggak? Boleh. Dia boleh nggak nelpon ke saya? Oh Ustaz maaf saya nggak bisa, saya sibuk. Boleh nggak? Boleh. Mewakilkan tuh nggak mengikat. Jaiz kedua belah pihak. Lazim dua belah pihak, jaiz kedua belah pihak, lazim sepihak, jaiz sepihak. Oke, paham ya? Nah, udah ingetin tuh.
Nomor 24 sekarang. Mengenal akad jual beli. Jual beli itu intinya apa? Tukar menukar harta. Ya, tukar menukar harta. Pembagian jual beli. Jual beli itu ada uang dengan barang, barang dengan uang dengan uang. Ingat nih, jual beli itu 3. Barang uang, barang-barang, uang. Nah, paling yang dipersulit mana? Uang. Itu paling dipersulit. Harus apa? Harus sama dan harus kontan. Kontan pertukarannya kontan. Sama-sama full. Nih 10.000, nih 10.000 juga. Kontan, uang dengan uang. Nilainya juga harus sama. Nggak boleh ini 10.000. Yaudah, saya ambil dulu ke rumah. Nah, riba nasiah. Paham ya? Keropak masjid, ada banyak nih recehan. Nah, itu kan ditukerin ke warung. Tukerin ke warung. Warung yang ngitung dulu, saya pulang dulu ya. Nah, riba. Ya. Riba. Nah, gitu. Ya kalau mau berarti begini, gimana ya? Jangan akad dulu berarti. Jangan akad dulu tuh berarti hanya sekedar kumpulnya jangan di tempat warung, kita hitung barang dulu tuh, yang hitung di tempat pertengahan. Maksudnya kalau udah si DKM bawa kotak masjid nih, duit, terus ke warung, ngasihin, itu pasti akad itu. Ngasih itu pasti akad, udah kita akad apa? Tukar menukar uang. Gitu. Berarti kan dia sudah menyerahkan uang receh, ya, uang kertas serahkan kan? Nah, si DKM udah pulang dulu nih. Nah, gitu. Harus yadan biyadin. Gitu. Ini paling dipersulit. Terus transfer juga sama, transfer ya. Pak Irwan Ustad punya ini nggak di saldo di ATM 1 juta? Punya. Ini saya mau kontrol transfer ke saya nih, cashnya 1 juta. Karena dia udah ngasih uang ke saya, ya udah ngasih uang ke saya udah nerima kan. Nah, tapi dia malah pergi gitu kan. Nah, berarti kan pergi terpisah nih. Nah, berarti kan dia udah ngasih, saya belum kan, belum transfer kan. Nah, berarti itu riba nasiah. Nah, apalagi besok. Atau ini 10.000 nih, 8.000 dulu ya, 2.000-nya besok ya, riba. Riba nasiah. Bisa terpercaya ke saya, YouTube aja cari gitu kan. Hah? Iya. Itu juga jangan salah nanya Ustaz, nanti takut saya masalah nanya Ustaz lagi ah. Saya dibilang ngaco. Kedua, apalagi nih? Ah, jual beli dilihat dari persediaan objek, sama-sama tunai. Itu jual beli biasa ya, sama-sama tunai. Terus apalagi? Uangnya tunai, barangnya tertunda. Apa tuh? Salam. Sama-sama tunai itu berarti baik, jual beli biasa. Kalau uangnya tunai, barangnya tertunda, apa? Jual beli salam. Kita bayar dulu, barangnya belakangan. Terus kalau barangnya tunai, uangnya belakangan, kredit. Nah, uangnya tertunda, uangnya nggak ada, belum kontan. Terus barangnya juga nggak ada, dihutang. Apa tuh namanya? Jual beli kale bil. Jual beli hutang dengan hutang. Udah disebutin contoh-contohnya kan? Bayar DP ke saya. DP itu tunai nggak? Tunai. DP itu tunai nggak? Tunai. Enggak. Pengertian tunai di sini itu full bayarnya. Gini. Tunai di sini emang harus diperjelas nih. Tunai itu ada dua pengertian. Tunai langsung bayar begini, ya, langsung di majelis akad. Ada tunai dalam pengertian bayar full, lunas.
Dibayar tunai. Lunas. Nah, lunas berarti. Bukan dibayar cicil, bukan ya? Apa? Dibayar cicil. Nah, cicil itu kan tunai di sini berarti lawan kata hutang. Ya. Ada tunai lawan kata hutang, ada tunai lawan katanya berpisah. Langsung. Ya langsung. Berarti kan langsung lawan katanya berpisah. Tunai di sini langsung. Nah, kalau tukar menukar duit itu tunai. Tunainya tuh maksudnya tuh Langsung. langsung. Nggak boleh ada yang tertunda. Yang satu udah nyerahin, yang satu belum. Ya. Tapi selama di majelis akad mah disebutnya tunai. Paham nggak nih? Ini 10.000. Ini 2.000-an 5. Nih, Pak ini Irwan 10.000. Pak Irwan ngitung dulu. Saya WA-an dulu. Boleh nggak? Boleh. Orang masih di majelis akad. Paham ya? Nah, ada yang terpisah aja. Di kita udah nggak saling menatap nih di majelis akad. Berarti nggak tunai itu namanya. Paham ya? Nah, ini tunai yang mau saya omongin tuh. Ya. Ini uangnya nggak full bayarnya. Tidak tunai. Bahkan DP itu nggak tunai ya. DP itu nggak tunai, nggak lunas. Pembeli bayarnya DP, saya sendiri belum punya barang. Karena saya belum memiliki. Saya ngejual apaan saya tuh? Barangnya aja belum punya. Saya punya TV itu di rumah, milik saya. Boleh nggak saya jual? Boleh. Udah punya saya. Lah kalau saya belum punya barang, saya aja masih mesen ke orang, Mak, nunggu beli dulu. Udah saya jual. Dia nge-DP, dia berarti udah saya jual itu namanya, bukan mesen itu. Udah akad itu namanya. Barang yang nggak ada, ini bayarnya belum belum tidak tunai, berarti hutang dengan hutang. Lanjut. Nah, contoh hutang dengan hutang. Menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Ya, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Kredit itu kan berarti nggak tunai ya? Bener nggak nih? Paham nggak, Pak Alif? Paham nggak? Kredit itu kan nggak tunai kan? Ya pasti duitnya dipisah kan? Kalau 10 juta, sejuta gitu kan? Dalam 10 bulan, 10 kali, 10 hari terserah lah, mau 10 bulan, 10 tahun, 10 hari. Macam-macam kan? Nah, contohnya apa sih Ustaz? Jual beli hutang dengan hutang tuh? Nah, ini contoh pertamanya, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Dia belum punya barang. Udah dijual tuh maksudnya udah akad. Udah di akun Tokopedia-nya tuh semua barang ada gitu. Ya TV tinggal di screenshotin, motor, mobil, gambar, modal gambar doang. Dia nggak punya barang. Ayo siapa yang mau beli? Nih DP dulu. Nah itu namanya jual beli hutang dengan hutang. Yang itu bayarnya nggak full hutang. Dia juga nggak punya barang. Nah itu dilarang oleh seluruh ulama, sepakat jual beli hutang dengan hutang. Ya bisa begitu kita kan ya? Iya. Broker berarti ya? Nggak, kalau itu jadi wakil boleh. Yang broker itu. Iya. Pak Anjar punya barangnya, stoknya ada TV, ada kulkas. Saya bilang ke Pak Anjar, saya jadi wakil Pak Anjar deh. Jualin TV barang Pak Anjar kan? Nah, terus saya pasang gambar di Tokopedia atau di status WA. Ayo, siapa mau beli TV? Saya nggak punya barang, Kak. Tapi saya wakil. Iya. Tapi catatan saya nggak beli sama dia. Iya. Hanya mau Masarin, berarti kan saya marketingnya dia. Broker. Calo. Berarti saya nggak boleh nentuin harga dari Pak Anjar. Nah, tergantung dia mau nentuin harganya bagaimana. Apa, Ustaz, 2 juta dari saya, sisanya bebas. Boleh begitu. Atau pokoknya dari saya 2 juta, nanti saya kasih upah. Bisa begitu modelnya. Nah, cuma saya nggak beli barang Pak Anjar. Nah, itu wakil boleh. Wakil itu kan statusnya sama seperti orang yang mau wakil. Boleh itu mah. Paham nggak? Saya datengin toko konter HP di Tuparep. Kok
Ini saya jual-jualin ya barangnya ya, saya pasar-pasarin di Tokopedia saya, di WhatsApp saya. Oh boleh, silakan. Nanti gimana kok komisinya? Dah pokoknya harga sesuai toko, nanti kamu saya kasih komisi 5% dari penjualan. Boleh nggak saya pajang status gambar-gambar handphone? Boleh. Nah, jangan disebut, Ustaz mana barang-barangnya? Ya saya mewakil, mewasarkan punya orang lain. Boleh kayak gitu mah ya? Ini mah dia nggak jadi wakil. Seolah-olah dia mandiri, ya, jual sendiri. Iya, ada omongan ya, gak ada omongan ke orang lain. Ke orang lain itu beli sifatnya pasti itu. Bener nggak beli ya? Pasti beli itu. Ya nggak ada omongan dari awal nggak mungkin kan? Tiba-tiba kok udah ambil dulu barangnya gitu kan? Ya kok nggak percaya? Nggak kata Singko, saya mau pengen kamu bayar dulu. Itu urusan kamu ke dia gitu kan? Iya. Itu. Nah, kalau kita nggak punya barang, udah kita pajang di Tokopedia, di WhatsApp, terus orang pada DP, nah itu hutang dengan hutang. Inden itu hutang dengan hutang. Kalau barangnya belum ada, belum punya, si dealernya aja belum punya mobilnya, belum punya motornya. Gitu. Kalau udah punya mah dimanapun barangnya, walaupun di kota lain, itu berarti bukan hutang dengan hutang. Gitu. Bisa dipahami nggak nih? Itu. Contoh kedua, jual beli salam namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Pesan barang ke orang. Saya pesan nasi kebuli ke Pak Arifin. Pak Arifin, saya pesan nasi kebuli, gitu kan? Pesan nasi kebuli, gitu. Nah, saya pesan nasi kebuli. Ternyata tuh, saya kan udah bayar tunai nih. Salam itu kan duitnya duluan ya, tunai ya. Nih, Pak Arifin ini 1 juta lunas. Berarti yang utang siapa? Arifin. Nah, utang apa? Barang. Utang barang. Itu kan salam. Utang barang. Barangnya pas hari H, nggak ada. Ada Pak Arifin tuh, nggak ada tadi. Ya udahlah gini aja dah. Anggap aja barangnya ada, saya jual ke Ustadz katanya. Paham nggak? Barang yang belum ada ini, yang saya nggak bisa ngadain, saya jual ke Ustadz gitu. Nah, setelah dijual ke Ustadz gitu kan, terus dijual lagi. Nih gini nih. Contoh di sini nih. Ilustrasi itu. Paimen pesan beras 1 kintal ke Bejo. Pesan beras ini si Paimen nih ke Bejo berapa? 200.000. Jatuh temponya 3 bulan. Nah, dibayar tunai. Nah, si Bejo punya waktu ngasih beras selama 3 bulan. Pas waktunya si Bejo itu nggak bisa ngasih beras. Gitu. Lalu si Bejo ngomong, nggak ada berasnya, saya tidak bisa menyerahkan beras 1 kintal. Anggap aja beras 1 kintal itu ada. Dah anggap aja nasi kebulinya ada. Gitu. Dah gini aja. Anggap aja beras itu ada, terus saya beli. Gitu. Seolah-olah saya ngejual. Paham nggak sih? Paham nggak? Iya kan nggak ada barangnya, barang nggak ada. Saya sebagai pembeli disuruh ngejual, seolah-olah ngejual. Terus dia yang penjual jadi pembeli. Nah itu disebutnya transaksi hutang dengan hutang. Barang saya nggak ada, sebagai penjual dia juga sebagai pembeli barangnya nggak ada. Paham nggak? Agak rumit ya? Hah? Anggap aja barangnya udah dibalikin, udah di. Ya anggap aja barangnya. Barangnya udah tunai. Nah pas hari hani pas kulpik tuh saya tanya Pak Arifin mana nasi kebulinya? Oh nggak ada tad, nasi kebulinya nggak ada. Kata Pak Arifin tuh udah gini aja, ini emang jarang kejadiannya gitu kan, jarang, kebanyakan makan domelin gitu kan. Duitnya balikin kan gitu kan. Ini juga namanya Piki gitu kan, lagi ceritain kasus aneh emangnya juga kasusnya ini. Kata Pak Arifin, dah gini aja, anggap aja barangnya ada ya, anggap yang ada. Dah usah jual ke saya. Kan barang tuh harga 1 juta ya. Udah usah jual ke saya. Udah saya beli 1.500.000. Paham nggak? Nah, berarti kan mentransaksikan barang yang tidak ada. Saya sebagai penjual, saya jadi penjual ujung-ujungnya. Jadi sebagai penjual nggak punya barang, dia sebagai pembeli juga nggak ada barang. Nah itu berarti transaksi kale jual beli hutang dengan hutang.
Ingat nih, ini yang diajarin sekarang ini dasar-dasar. Nanti kasusnya banyak, Pak. Ya. Kalau dasarnya saya bilang aja nih, kalau dasarnya nggak paham nih, nanti kesononya makin nggak paham. Gitu. Ya. Terus selanjutnya apa lagi tuh? Ketiga, menjual benda terutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Si A menjual barang kredit kepada si B, namun barangnya belum ada. Pak Ijo menjual HP ke Mukidi secara kredit 2 juta. Tapi HP itu belum ada. Oh ya, barang kreditan, dia kredit ke orang, sudah dijual lagi. Gitu. Nih, Pak Ijo menjual HP ke Mukidi secara kredit. Si Pak Ijo tuh jual HP nih ke Mukidi. Nih, saya jual nih HP secara kredit 2 juta. Tapi HP-nya aja belum ada. Si Pak Ijo aja baru mesen ke dealer. Iya counter nih salah ya. Iya, kredit dikreditin lagi, dia aja belum nerima. Mungkin ini sudah bayar DP. Sebelum HP itu datang, gitu kan? Mungkin ini menjual HP itu ke Bejo secara kredit. Itu yang dulu tuh ya dijelasin ya Pak Nur ya. Pak Nur ngeredit ke saya. Nih tadi uangnya DP nih 2 juta. Misalnya HP 10 juta. Nah, barangnya belum ada. Itu kan sebenarnya kan kali bil kale. Ini hutang, saya hutang. Double lagi hutang dengan hutangnya. Nah, Pak Nurnya aja belum nerima barang. Barangnya belum ada. Kak Panjar orang ngeredit, orang buka HP, pernah buka HP. Arek mau di kredit yuk. 3 juta misalkan, DP-nya dijual lagi. Nah itu berarti menjual hutang dengan transaksi kale bil kale. Lanjut. Nah sekarang 38. Ini yang baru nih. Sekarang pembagian jual beli dari cara nentuin harga. 1. Baik musawamah. Baik musawamah itu ini jual barang nggak ketahuan modalnya, begitu gampangnya. Apa? Jual barang nggak ketahuan modalnya. Ini saya tahu nggak beli berapa nih Pak? Saya nggak tahu kan? Nah saya jual nih ke Pak Irwanto. Nah itu jual beli musawamah. Dia nggak tahu saya beli ini berapa modalnya. Modal tuh lain modal usaha wae, bayangin ini saya beli ini. Ya. Saya khawatir larinya ke modal usaha lagi. Saya beli motor 10 juta, berarti modalnya 10 juta. Saya jual ke Pak Irwanto, dia nggak tahu. Saya jual 15 juta. Nah, itu namanya baik musawamah. Jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Langsung dia menetapkan harga jual. Itu baik musawamah. 2. Baik amanah. Nah, baik amanah kebalikannya. Di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal. Ini saya belinya 2 juta, Pak. Disebutin. Nah. Itu namanya baik amanah. Ini saya belinya 2 juta. Dah terserah mau beli berapa. 2.500.000 sudah saya tawarinnya. Misalkan ya, saya beli 2 juta. Saya ngomong 2 juta. Saya nawarin 2,5 juta. Ya karena dia tahu modal saya ya 2 juta. Dulu 2.200.000 lah. Untung 200 lumayan. Gitu. Nah, itu disebutnya baik apa? Amanah. Baik amanah. Disebut amanah tuh apa? Ya amanah jujur nyebutin modal. Amanah nyebutin modal. Nah, jual beli amanah yang nyebutin modal itu ada berapa? Ada 3. Nyebutin modal itu ada 3 macam. Pertama, murabahah. Oh, ini dasar banget ini. Nanti kan bapak-bapak nanti pasti akan denger nih, jual beli murabahah. Apa ya jual beli murabahah? Ini dipikir jual beli dasar. Murabahah itu penjual menetapkan keuntungan. Si A mengatakan si B, ya ini HP kemarin saya beli 2 juta. Kalau kamu mau ambil aja 2,5 juta. Ini modalnya 2 juta.
silahkan kalau kamu mau beli 2,5 juta. Si pembeli tahu nggak untung berapa si penjualnya? Tahu. Untung 500. 1.000. Itu jual beli murabahah. Nah, di bank syariah itu disebutin nih, kami Pak beli rumah harga 100 juta. Nih kami jual kepada Bapak 200 juta. Nah, itu namanya jual beli murabahah. Intinya yang tahu modalnya itu murabahah, ya udah gitu. Ya, yang tahu modalnya berapa? Murabahah. Modal dan untung. Nah, modal dan untung. 2, wadiah. Ini wadiah bukan nitip nih, jual beli ini maksudnya. Dijual lebih murah daripada harga modal. Kalau tadi murabahah tuh untung, kalau wadiah itu dijual lebih murah. Ini saya beli 2 juta, Pak Irwanto. Udahlah, beli 1.800.000 aja. Nah, itu juga disebut jual beli apa? Wadiah. Jual beli amanah juga. Jual beli amanah kan tahu modal. Yang untung murabahah, yang jual rugi wadiah, yang dijual harga sama tauliyah. Paham nggak? Jual beli tahu modal. Ini modalnya 2 juta. Itu jual beli apa? Amanah. Jual beli amanah itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama jual untung, murabahah, dijual rugi, wadiah, dijual sama, tauliyah. Gitu gampangnya mah. Paham? Nah, jual beli murabahah itu nggak harus kredit. Ini jangan salah memahami. Seolah-olah jual beli murabahah itu identik dengan kredit bank syariah. Soalnya bank syariah yang paling sering pakai omongan jual beli murabahah. Terus pikiran kita tuh, oh murabahah tuh kredit. Enggak harus kredit. Ini saya beli 2 juta, dibayar 2,5 juta kontan nih. Dia tahu Pak Irwanto saya beli 2 juta, dibayar 2,5 juta. Kan kontan tuh. Itu murabahah. Paham nggak? Enggak harus kredit. Enggak harus kredit. Oh murabahah tuh berarti kredit ya? Enggak harus kredit. Bisa kredit, bisa kontan. Kuncinya tuh dia tahu nggak modal saya, gitu aja. Si pembeli itu tahu nggak modal penjual. Gitu. Oke, saya ulang lagi. Jual beli amanah apa? Jual beli yang tahu modal. Dibagi 3 kondisi. Kalau untung murabahah, kalau sama wadiah, wadiah rugi, tauliyah jual beli harga sama. Jual modal. Nah, gimana hukumnya jual beli kayak gitu? Para ulama membolehkan jual beli amanah. Sementara Malikiyah menilai kurang utama. Gini, jumhur ulama mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i jual beli amanah tuh boleh. Boleh-boleh aja. Tapi kata mazhab Maliki kurang bagus. Kenapa coba kurang bagus, Pak? Sebab orang tuh Pak kalau kita kasih tahu modalnya, gitu kan. Kadang orang tuh nggak mau ngasih untung banyak, gitu kan. Dan kita juga sebagai penjual agak risih kan kalau ditanya modal kan. Gitu. Makanya kata mazhab Maliki sebaiknya jual beli itu tidak wajib ngasih tahu modal. Jumhur ulama mah boleh ngasih tahu modal. Tidak wajib, Pak. Ngasih tahu modal nggak wajib. Boleh. Tapi menurut mazhab Maliki justru itu tuh kurang disukai. Makruh gitu. Jadi kalau jualan kamu jualan aja, nggak usah nyebut-nyebut modalnya berapa. Itu makruh gitu. Rawan itu Rawan modalnya 1 juta, bilangnya 1,5 rawan gitu. Nah, iya. Gitu. Takutnya bohong juga gitu. Modalnya 1 juta, bilangnya oh ini 1,5 di sana rawan. Iya. pernah ya Pak Basari pernah ya? Ya rawan. Sama ini kurang menjaga hati orang, Pak. Kalau jual beli amanah tuh, jual beli murabahah amanah tuh kurang begitu menjaga hati orang. Baik saya sebagai penjual ataupun dia sebagai pembeli. Saya sebagai penjual jadi nggak enak ketahuan modalnya. Dia sebagai pembeli nggak mau ngasih untung banyak gitu kan. Nah, makanya supaya saling menjaga, saya nggak paham. Saya sebagai pembeli nggak tahu modalnya. Ketika beli kan arti lapang aja kan. Iya. Saya beli jeruk nih 20.000 sekilo. Saya ngerasa murah kan, seneng. Tahunya dia beli 5.000. Kesel nggak kita, Pak? Wah, mana beli 5.000 cina. Ulang beli 20.000.
Coba kalau nggak dikasih tahu, kita ngomong ke orang murah ya, cuma 20.000 sekilo. Nah makanya kata mazhab Maliki, yang bener mah hukumnya itu makruh ngasih tahu modal. Tapi kalau jumhur ulama nggak makruh, boleh. Bukan dianjurkan nih, boleh. Tapi mazhab Maliki malah bilangnya makruh tuh. Sebaiknya nggak usah. Setuju mazhab Maliki Pak ya? Emang agak makruh ya ngasih tahu orang tuh kayaknya. Makanya kita juga sebagai pembeli jangan, lu modalnya berapa? Jangan gitu, nggak usah gitu. Jaga perasaan dia. Itu kalau kita kasih tahu modalnya, pasti dia nawarnya serendah-rendahnya tuh. Udah untung 1.000 aja dah. Iya. Nah, dari ketiga jenis jual beli amanah di atas, yang paling sering dilakukan adalah jual beli murabah. Paling sering dilakukan. Tahu modal untung, itu paling sering. Kalau jual beli wadiah mah biasanya jual rugi ya, udah bosan gitu ya. Udah stok lama. Ya, stok lama bekas gitulah. Itu bisa jadi baru kan karena udah ah bisa kayak gitu. Nah, namun jual beli murabah tidak identik dengan kredit di bank syariah, karena inti dari murabah itu transaksi di mana penjual menyebutkan harga kulak. Kulak itu harga modal ya, harga kulak. Lalu penjual minta keuntungan. Ini saya kasih tahu nih kulaknya segini, dah kamu ngasih untung berapa? Wah, ini kalau diterapin nih ya, semua pedagang nyebut jual beli murabah di pasar, itu nggak kondusif, Pak. Bener nggak? Nggak kondusif, kacau tuh. Coba misalnya kompak nih di pasar ya, semuanya disebut ini Pak, modalnya segini Pak. Itu nawar semurah-murahnya itu pasti. Berantem. Wah, kamu tega banget sih ngasih untung segitu gitu. Kacau. Makanya lebih baik tuh si pembeli nggak tahu, buta terhadap modalnya berapa. Gitu aja, nggak usah nyebutin modal. Dan kita juga nggak usah terpancing, ini modalnya segini demi Allah gitu. Modalnya juga nggak balik ini mah, padahal bohong. Wah, Pak segitu mah modalnya aja nggak balik Pak, padahal jurhatnya nasi untung gitu. Jadi banyak bohong. Dan segitu aja tuh Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, saya makan dulu lah ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kayak kopi coba, boleh ada kopi? Ada? Kopi, ini white kopi weh. Airnya sedikit aja, sampai ada yang panas ya? Hah? Termos saja. Kopi ada nggak? Kopi panas? Termosnya? Sama gelasnya. Gelas ada deh. Iya, tadi termosnya pecah. Ada kopinya ada. Kopinya ada. Pastinya satu lagi. Kalau tukar aja berarti kalau mau yang dipastikan lama tuh. Bisa pastinya dulu. Yang ada pastinya. Panas. Sendoknya
Iya, alhamdulillah terus. Coba. Oh ya. Ya. Kalau Nabi itu kan kalau jualan katanya amanah gitu. Yang dimaksud Nabi jualan amanah itu yang apakah tadi itu Wah. Amanah itu semua aib itu diceritakan. Dalam satu hadis ada penjual yang kurma basah tuh di bawah, yang kering-kering di atas, yang busuk-busuk di bawah. Pas Nabi cek, wah ini busuk yang di bawah. Kamu nggak boleh seperti itu. Itu namanya berarti jolim ke orang lain. Nah Nabi itu dagangnya amanah. Semua aib tuh diberitahukan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Beli mobil kalau ada yang rusak dikasih tahu. Itu amanah. Itu amanah di situ bukan amanah dalam pengertian fikih muamalah, dalam pengertian modal bukan. Itu amanah dalam arti jujur, ya. Tidak curang. Ya. Terus nggak ngurangin timbangan gitu pengertian amanah yang Nabi jujur. Nggak ngurangin timbangan. Itu Pak. Ya tapi bagus pusingan katukur jeung ieu, patukur jeung ieu.